Shalom, pagi bersama tekan kepala menjalankan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, inilah keberadaan kami yang Kau kasihi, dan kami boleh ada, dan kami masih bisa bernapas. Kami boleh menikmati hari yang indah bersama dengan Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian dan penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi kami mendengarkan ungkapan firman-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah para Rasul pasal 13. Kisah para Rasul pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kisah para Rasul ayat pertama pasal 13 ayat pertama sampai ayat 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi Tuhan untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kalau hari itu Tuhan berbicara khusus untuk Barnabas dan Saulus untuk tugas yang ditentukan oleh Tuhan. Bagi kita saat ini, tugas yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan tugas hidup dalam kedagingan, atau hidup dalam hawa nafsu daging, atau hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau pada hari ini, Tuhan berbicara kepada kita, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan jadi hamba dosa, dan jadi hamba kebenaran. Tuhan mau hari-harinya akhir ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kenapa? Sebab kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh darah yang sangat mahal. Di akhir hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini Tuhan berbicara kepada khusus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Pasti apa yang Tuhan tentukan bukan perkara-perkara daging, bukan perkara-perkara yang tidak baik, tapi yang Tuhan tentukan perkara-perkara yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah berkata pada Roma pasal 6 ayat yang ke-15, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menetaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaat pengajaran yang telah kutuskan kepadamu. Kamu telah diberdekakan dan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat yang ke-19, aku mengatakan hal itu secara manusia karena kebenaran kamu, sebab
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran cemaran, dan kedurhakannya membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada kudus. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik dari hak padanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kami merdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu berubah buah yang membawa kamu ke kudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tuhan mau kita melakukan setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita jadi hamba Allah, membawa kita dalam kekudusan. Sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Tuhan mau kalau kita sudah dimerdekakan, kita sudah merdeka oleh darah yang sangat mahal, kita jadi hamba kebenaran. Bukan hidup dalam pimpinan daging atau dosa, tapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau hari saudara-saudara hari bangun mencari Tuhan, bekerja dan segala-galanya, biar kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, dikhususkan untuk melakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging atau dosa, sehingga kita hidup menuju hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara percaya, saudara melakukan dengan baik, kita hidup dari anak anugerah Tuhan dan pimpinan Roh Kudus yang Tuhan mau, bukan dalam kedagingan tapi dalam kekudusan. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau menghubungkan Barnabas dan Paulus untuk pelayanan khusus. Demikian juga hari ini Engkau berbicara buat kami, kalau Engkau sudah merdekakan kami juga di pelayanan khusus itulah menjadi hamba kebenaran untuk membawa pengudusan dan hidup yang kekal. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu, mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para para TNI, para Polri, bahkan mereka punya depan. Diharap keluarganya, apa jadi kebutuhan mereka, Kau cukupkan, dan jadi hamba-hamba Allah yang takut pada Engkau. Dan kami bersyukur pada menjadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin.